Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clara Amelia Putri akan menjelaskan tentang sejarah farmakognosi. Farmakognosi berasal dari bahasa Yunani yaitu farmakon yang artinya obat, gnosis yang artinya ilmu dan pengetahuan. Jadi farmakognosi itu sendiri adalah pengetahuan tentang obat khususnya dari nabati, hewani, dan mineral. Menurut Flukiger, farmakognosi menerangkan bahwa farmakognosi itu adalah pengetahuan tentang berbagai macam cabang ilmu pengetahuan untuk memperoleh hal-hal yang perlu diketahui tentang suatu obat. Jadi farmakognosi ini dapat diartikan bahwa ilmu yang mempelajari tentang obat yang berasal dari alam. Sejarah dan perkembangan farmakognosinya di mana penggunaan tanaman obat ini dilakukan orang sejak kurang lebih 2500 sebelum Masehi. Hal ini dapat diketahui dari lempeng tanah liat yang tersimpan di perpustakaan Ashurbanipal, Assyria. Di situ disebutkan berbagai simplicia, di antaranya kulit delima, opium, adas manis, madu, ragi, dan minyak jara. Selanjutnya ada orang dari Yunani kuno yang bernama Hippokrates. Pada tahun 1946 sebelum Masehi, dia ini seorang tabib dan juga sudah mengenal tentang kayu manis, hios ramina, gentiana, kelembe, gom Arab, dan bunga kantil. Selanjutnya pada tahun 1737 Kalineum, seorang ahli biotani Swedia, dia seorang ahli botani dari Swedia, menulis buku yang berjudul Genera Plantanum. Buku ini menjadi buku pedoman utama dari sistematika botani. Sementara itu, farmakognosi modern dimulai dirintis oleh seorang ilmuwan yang bernama Theodor Wilhelm Christian Martius, seorang apoteker dari Jerman. Bukunya itu berjudul Grundrisse der Pharmakognosie des Pflanzenresearch. Itu sudah menggolongkan simplicia menurut segi farmakologi dan cara-cara untuk mengetahui kemurnian simplicia. Selanjutnya, pada awal perkembangan ilmu kedokteran dan ilmu kefarmasian di dunia, terutama di dunia barat, itu segala sesuatu yang berkaitan dengan obat dan penggunaannya itu disebut sebagai materi medikal atau bahan obat. Kemudian pada awal abad ke-19, materi medika ini dibagi menjadi farmakologi, menjelaskan tentang mekanisme kerja obat, dan farmakognosi yang menjelaskan tentang ilmu cabang farmakologi yang mempelajari sifat-sifat tumbuhan dan bahan lain yang menjadi sumber dari obat. Sampai saat ini, perkembangan farmakognosi sudah sampai ke usaha isolasi, identifikasi, dan juga teknik-teknik kromatografi untuk tujuan analisis kualitatif dan kuantitatif. Di sini saya mengambil salah satu contoh tanaman obat dan telah dilakukan penelitian dan kandungan yang terdapat pada tanaman tersebut. Contoh tanaman yang saya ambil adalah tanaman kumis kucing. Di sini saya mengambil salah satu jurnal yang mereview tentang tanaman kumis kucing, yaitu yang berjudul Flavonoid pada kumis kucing. Kumis kucing telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional di India Timur, Indochina, Asia Tenggara, dan daerah tropis Australia, di mana tanaman itu ditemukan. Kumis kucing secara tradisional dapat digunakan untuk pengobatan hipertensi, diabetes, gangguan kandung kemih dan ginjal, batu empedu, asam urat, dan rematik. Penggunaan
kumis kucing ini secara empiris biasanya digunakan sebagai teh herbal untuk diuretik, untuk mengobati rematik, diabetes, gangguan saluran kemih, edema, demam, influenza, hepatitis, penyakit kuning, dan hipertensi. Di Eropa dan Jepang, daun kumis kucing diperkenalkan sebagai teh untuk kesehatan. Pada penyakit infeksi kandung kemih diobati dengan cara rebusan daun segar diminum 2 kali sehari. Rebusan dari daun kumis kucing yang kering yang sering digunakan untuk pengobatan stanguria atau dysuria. Di negara Filipina digunakan untuk menghilangkan asam urat. Di Malaysia, ranting muda dan daun kumis kucing digunakan untuk pengobatan sakit kulit. Pada review jurnal tersebut, dari hasil penelitian, kumis kucing mengandung persentase sinensetin, eupatonin, dan hidroksin dalam ekstrak kloroform masing-masing sebesar 1,48%, 2,26%, dan 0,58%. Senyawa kimia yang sering digunakan yaitu asam rosmarinat, eupatorin, dan sinensetin yang termasuk dalam golongan senyawa flavonoid. Dapat disimpulkan dari jurnal yang saya ambil bahwa kandungan metabolit sekunder yang terdapat pada tanaman kumis kucing yang digunakan untuk pengobatan tradisional seperti diuretik. Pada penelitian yang telah dilakukan, kadar flavonoid dapat diperoleh pada daun, batang, dan akar dengan jumlah kadar yang berbeda-beda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.